Sekali lagi saya percaya saudara semua sehat-sehat semua. Tidak ada yang sakit, apalagi sakit-sakitan, tidak ada. Semua seluruh jemaat Tuhan yang diproteksi oleh darah Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk boleh merayakan kemenangan yang terbesar adalah kebangkitan Yesus. Hari ini saudara kasih Tuhan, saya akan berikan tema Paskah kita, khususnya jemaat GBI Roh Galang dan GBI Roh Intermezzo yang hari ini sama-sama kita mengikuti live streaming ini adalah kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru. Kita tahu bahwa hari-hari ini berapa banyak orang yang kehilangan pengharapan. Berapa banyak orang yang mengalami ketakutan. Berapa banyak orang yang mengalami kecemasan. Karena kondisi bangsa dan negeri kita, bahkan dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksinya. Kapan selesai? Kapan tuntasnya? Kapan berakhir ini semua? Jangankan orang yang tidak punya logistik yang cukup, yang logistiknya saja berkelimpahan di rumah, mereka juga mengalami kebosanan, mengalami kepanikan, mengalami kehilangan pengharapan saudara. Konon lagi yang barangkali semua serba terbatas. Tapi saya mau katakan itu juga tidak jadi ukuran. Bisa saja justru kadang-kadang yang terbatas hidupnya, yang pas-pasan hidupnya, dia lebih percaya dan lebih berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita memiliki harapan yang baru. Pasca kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara dan saya untuk melihat kebenaran firman Allah yang ditulis oleh Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Matius 28 ayat pertama sampai yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, demikian firman Tuhan. Amin saudara. Firman ini bukan hal yang baru kita dengar. Bukan hal yang baru kita baca. Dan juga bukan hal yang baru kita mengkhotbahkannya saudara. Tapi saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan singkapkan hari ini buat kita. Lewat kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang mau saya bagi kepada jemaat Tuhan hari ini. Yang pertama saudara, kita sekarang masuk di dalam perayaan Paskah. Tapi jangan sampai kita tidak mengerti apa itu Paskah.
Karena banyak juga orang yang memberi nama anaknya adalah Paskah. Ya. Tapi jangan sampai kita tidak mengerti apa itu Paskah dan bagaimana historisnya Paskah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah yang adalah artinya dilewati. Kenapa demikian saudara? Kita tahu bahwa ketika Tuhan menyuruh daripada bangsa Israel untuk lockdown selama 14 hari, mereka tidak boleh keluar rumah. Lalu saudara kasih Tuhan menyuruh mereka untuk menyembelih daripada domba yang usia 1 tahun, domba jantan. Dan seisi rumah mereka harus makan daripada daging domba itu, dan kemudian darahnya tidak diminum. Jadi masih ada orang yang suka minum darah, saudara, yang makan darah. Mereka tidak meminum darah itu, tidak memakan darah itu, tapi Tuhan suruh mereka supaya mengambil darah itu apa? Untuk mengoleskan di pintu-pintu, palang-palang pintu jendela rumah mereka. Kenapa? Adalah sebuah pertanda, sebuah tanda yang harus nanti ditandai oleh malaikat maut itu. Dan apa yang terjadi saudara? Karena ketaatan dan ketundukan daripada bangsa Israel pada saat itu. Karena sudah berapa banyak tulah, dari 1 sampai 9. Dan saya percaya dampak tulah itu juga pasti berdampak kepada bangsa Israel. Saya percaya apa yang sedang terjadi saat ini, ya, bukan hanya bukan hanya non-Kristen yang mengalami dampak daripada apa yang sedang terjadi saat ini, saudara. Semua kita mengalami juga dampak yang demikian. Makanya ketika kita disuruh lockdown, mau tidak mau kita harus lockdown. Karena kalau kita tidak lockdown, akan memperpanjang rantai penyebaran daripada pandemik virus corona 19 ini, saudara. Oleh karena itu, bangsa Israel memilih mereka apa? Taat dan setia, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka memakan daging itu, dan mereka mengoleskan darah itu di pintu-pintu dan di palang-palang jendela mereka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bahwa ketika datang malaikat maut pencabut nyawa itu, saudara, dicatat dalam Alkitab, hanya keluarga-keluarga bangsa Israel yang selamat. Tapi semua bangsa Mesir, termasuk keluarga Firaun, semua mereka menjerit, menangis, histeris. Bisa kita bayangkan satu kota, satu negeri serentak menangis. Mereka melihat manusia bergelimang, saudara, menggelepar mati karena disambar oleh malaikat maut itu. Tapi sebaliknya bangsa Israel, mereka tenang-tenang saja. Kenapa? Karena sudah ada garansi, sudah ada jaminan kepada mereka bila mana mereka setia dan taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu, saudara, sekali lagi saya mau katakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Di akhir bulan yang Maret itu sepertinya belum pernah terjadi seperti ini. Tuhan tiba-tiba berbicara di hati saya bahwa berikanlah perjamuan kudus kepada seluruh jemaat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan saya merasa bersukacita sampai hari ini. Saya merasa bahagia dan merasa percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan yang saya layani, seluruh jemaat Tuhan yang saya gembalakan, akan lumpuh daripada segala murka yang terjadi saat ini. Seperti bangsa Israel, ketika mereka melakukan apa yang Tuhan sampaikan, dan akhirnya tidak ada satupun keluarga mereka yang kena daripada tulah itu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, daging domba itu menggambarkan Kristus yang disakiti, yang dipukul, yang dicambuk. Kemudian darah Yesus, darah anak domba itu, darah Yesus yang tertumpah di bukit Golgota itu adalah sebagai tanda perjanjian, sebagai covenant, saudara, antara Allah dengan manusia, bahwa Tuhan tidak akan menghukum, bahwa murka Allah tidak akan turun atas bangsa pilihannya, atas saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 23. Disitulah tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel
agar mereka menyembelih daripada domba dan mereka makan daging domba itu dan mereka lockdown. Ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Ya, saudara kasih Tuhan, ada tanda yang diberikan Tuhan. Apakah kita sudah memiliki tanda itu, saudara? Saya percaya tanda itu adalah ketika kita menerima pribadi Yesus, ketika kita menerima kematian Yesus, ketika kita menerima perjamuan kudus, menerima Yesus seutuhnya, saudara, itu menjadi tanda buat kita. Dan saya percaya darah Kristus Yesus telah terbukti boleh melindungi, menyelamatkan daripada bangsa Israel. Saya percaya darah Yesus yang benar-benar tertumpah di bukit Golgota itu juga sudah menyelamatkan kita. Kenapa demikian, saudara? Karena saya percaya ketika Yesus berkata di ayat kecil, dia bilang sudah selesai. Artinya begini, semua sudah diserap di dalam diri Yesus. Penderitaan, sakit, penyakit, aniaya, semua segala kutuk sudah diserap oleh kematian Yesus Kristus. Dia mengambil alih semua, dia men-take over semua yang seharusnya itu harus ditimpakan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Makanya dia berkata, sudah selesai. Oleh karena itu, saudara, saya percaya bahwa berkat Paskah hari ini, saudara dan saya akan diluputkan dari segala bencana apapun. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Itu yang menjadi dasar kenapa kita berbahagia hari ini dan kita merayakan Paskah. Yang kedua, saudara, kabar baik buat kita tentang kebangkitan Kristus Yesus adalah rencana iblis gagal total. Sekali lagi, kebangkitan Kristus Yesus, rencana iblis gagal total. Saya katakan tadi waktu ibadah pagi, iblis itu sudah menyediakan keranjang-keranjang besar, keranjang-keranjang raksasa. Karena dia punya proyek yang luar biasa. Dia sudah menyiapkan jaring-jaring yang raksasa, saudara, untuk menggulung isi dunia ini. Dan dia tinggal dia seret kemana? Kepada neraka, kepada kematian yang kekal itu. Makanya nanti saudara perhatikan dengan baik. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, dia pikir sudah selesai. Tidak, saudara. Justru nanti ketika Yesus bangkit, maka iblis begitu paling panik, saudara. Waktu Yesus bangkit, iblis dan antek-anteknya, mereka yang paling panik. Yang pertama, saudara, kita lihat dulu, adalah waktu kematian Yesus, itu terjadi gempa bumi, mengakibatkan, dicatat dalam Alkitab, bahwa bait Allah itu terbelah dua. Artinya saya sudah sampaikan juga beberapa waktu yang lalu, bahwa tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah. Yang berabad-abad kita menjadi seteru Allah. Kita tidak berani menghampiri Tuhan. Kita tidak berani memanggil Dia Bapa. Tapi sejak bait Allah itu terbelah, itu menggambarkan kepada saudara dan saya, Allah telah merintis satu jalan yang lurus. Orang masih mencari jalan yang lurus. Kita sudah menemukan jalan yang lurus. Dan akhirnya kita berjalan menuju kepada rencana Allah yang sempurna. Haleluya, saudara. Amin. Nah, demikian juga ketika peristiwa di Laut Tiberias, saudara. Ketika bangsa Israel dikejar oleh Mesir dan Allah bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan Laut Tiberias, lalu Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan dengan jalan yang lurus itu. Dan sampai mereka kepada tanah perjanjian dijanjikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yesus telah menjadi jalan bagi kita. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus Kristus telah menjadi jalan yang lurus buat kita. Kalau orang masih mencari jalan yang lurus, saudara dan saya 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah sediakan jalan yang lurus buat kita. Sudah sediakan Tuhan jalan yang baru buat kita.
Makanya firman Tuhan katakan, dicatat dalam Yesaya itu, jangan lagi menoleh ke belakang, jangan melihat dan ingat-ingat lagi masa purbakala. Hari ini aku telah menyediakan dan membangun jalan yang baru. Siapa jalan yang baru? Adalah Kristus. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus membuat apa? Iblis dan antek-anteknya menjadi panik. Kenapa? Diawali dengan gempa bumi yang hebat. Waktu Maria dan Maria Magdalena dan Salome, mereka hendak menuju kuburan, lalu di tengah jalan mereka berpikir, siapakah yang bisa menggulingkan batu itu kepada kita? Bukankah batu itu begitu besar? Apalagi dicatat dalam Alkitab yang kita baca tadi, bahkan di ayat sebelumnya di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66, nanti saudara bisa baca. Itu diperintahkan oleh Pilatus, serdadu-serdadu Roma itu saudara, supaya mereka jaga kuburan itu dan disegel. Udah besar disegel lagi, karena takut mereka, khawatir mereka bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Lalu Maria dan Magdalena di tengah jalan mereka berpikir, bagaimana kita bisa sampai nanti di dalam kuburan ini? Sedangkan kuburan itu sudah ditutupi oleh batu besar, saudara. Mereka belum tahu bahwa itu sudah disegel, saudara. Saya mau katakan, apa yang disegel manusia, Tuhan sanggup membukanya dengan caranya yang ajaib. Apapun masa depan kita, berusaha orang menutupnya, berusaha meniadakannya. Karir kita mau diapa? Mau ditutup oleh orang, mau dihalangi oleh orang, mau dihabisi oleh orang. Kalau Tuhan tidak mau bilang apa? Kubur Yesus disegel, tidak boleh bergerak, tidak boleh ada orang yang boleh masuk. Tapi Tuhan bilang, kalau sudah Tuhan buka, siapa yang bisa menutup? Dan kalau Tuhan sudah tutup, siapa yang berani membuka? Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu kemampuan para wanita ini, saudara. Akhirnya terjadi gempa bumi, dan akhirnya batu itu terguling karena ada datang malaikat Tuhan yang menggulingkan batu itu, saudara. Makin panik daripada iblis dan antek-anteknya. Siapa antek-anteknya? Adalah para mahkamah agama, imam-imam, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka makin panik, saudara. Dan pernah lihat orang yang panik, saudara? Bagaimana orang yang panik? Orang yang panik itu, dia kehilangan kendali, saudara. Dia kehilangan akal, saudara. Kalau yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, dicatat dalam Matius 28, bukti kepanikan daripada imam-imam kepala dan mahkamah agama itu, saudara. Coba perhatikan di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, saudara. Dusta mahkamah agama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah bentuk kepanikan daripada iblis dan antek-anteknya, saudara. Mereka mencoba menyuap daripada serdadu-serdadu yang ditugaskan oleh Pilatus menjaga kuburan Yesus. Saudara yang kekasih, saya mau katakan, kebohongan akan melahirkan kebohongan. Sampai mereka berkata, nanti kalau ditanya ya, jangan beritahukan bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Tapi bilang saja bahwa murid-murid itu datang untuk mengambil waktu kami tidur. Ini kan sebuah kebodohan. Masa seorang pemimpin akan bisa menerima alasan demikian?
Nah, saya percaya yang memberi tugas bodoh dan yang ditugaskan juga bodoh. Sama-sama bodoh. Saya percaya kalau masih ada orang yang bodoh hari-hari ini, ya, percaya kepada ilah-ilah lain, percaya kepada iming-iming yang lain, hanya sebuah karena untuk urusan perut, hanya urusan kedudukan, hanya urusan materi. Hari ini berhentilah dari kebodohan. Saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Segel kuburan saja Tuhan bisa buka. Ya. Apa yang ditutup oleh manusia, Tuhan sanggup membukanya. Tapi apa yang sudah ditutup oleh Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat membukanya. Tadi saya katakan, saya percaya setelah pasca ini, kita akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Akan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dan Salome, saudara. Saudara kasih Tuhan. Apalagi kabar baik, dan yang itu menjadi kekecewaan daripada iblis. Kabar baik buat kita, tetapi adalah kekecewaan kepada iblis karena gagal proyek raksasanya menyeret isi dunia ini masuk di dalam kematian yang kekal. Masuk di dalam apa? Di dalam neraka yang di sana terdapat apa? Penyiksaan, tangis dan kertak gigi, saudara. Yaitu dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, dan sengat maut itu sudah ditaklukkan oleh Kristus Tuhan. Dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, saya 55 ya, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, di manakah sengatmu maut? Maut adalah upah dosa. Itu sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Apalagi strategi apa yang mau dibuat iblis lagi? Selain apa? Sesudah Yesus bangkit, selain apa? Menggoda dan menggoda. Saya mau katakan kepada kita, jangan kita mengizinkan diri kita digoda oleh apa? Oleh iblis yang sudah kalah. Ya, jangan kita izinkan lagi iblis untuk menggoda kita yang sudah terpuruk, yang sudah gagal. Masa kita tunduk kepada yang gagal? Iblis kan sudah gagal. Masa kita percaya kepada pribadi yang gagal? Kita harus percaya dong. Ya, kita harus apa? Kita bangga dong kepada pribadi yang apa? Yang mengalami kemenangan. Karena kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Tercatat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Setiap manusia yang mati di dalam Kristus, sekalipun mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Makanya di awal tadi saya katakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menerima anugerah iman bahwa ada kematian, maka akan ada kebangkitan. Sekali lagi, ada kematian dan akan ada kebangkitan. Pertanyaan mungkin, Pak, tadi kenapa orang-orang yang mati nggak bangkit pada hari yang ketiga? Karena Anda tidak dinubuatkan untuk bangkit pada hari yang ketiga. Kalau misalnya saudara Roy, misalnya dinubuatkan, ya bangkit pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Tapi tidak dinubuatkan dia untuk bangkit hari yang ketiga. Yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan, hanya Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Yang lain tidak dibangkitkan. Tidak ada yang dibangkitkan sebelum waktunya. Makanya nanti akan tiba kebangkitan massal, saudara. Amin, saudara. Ketika Yesus datang ke dunia kali yang kedua, maka dicatat dalam Alkitab bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang mati di dalam Kristus, terlebih dahulu mereka akan dibangkitkan. Oleh sebab, saudara kasih Tuhan, jangan takut dan jangan ragu. Ya, jangan khawatir dan jangan cemas, saudara. Kematian Kristus adalah memberikan satu jaminan, satu kabar baik dan harapan baru bagi kita, bahwa kelak kalau kita mati, kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Dan kelak di mana Yesus berada, maka orang-orang percayanya di sana juga akan berada. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, itulah yang kedua, rencana iblis gagal total. Proyek raksasa iblis gagal total. Keranjang-keranjang besar yang dia buat akhirnya menjadi apa? Menjadi usang, saudara, yang gak bisa dipakai lagi. Jaring-jaring yang besar
Sudah koyak semua saudara, nggak ada gunanya lagi. Sudah jadi apa? Sudah jadi monja saudara. Oleh karena itu jangan lagi percaya kepada iblis. Jangan lagi percaya kepada hal-hal dunia ini saudara. Jangan suka berdalih. Namanya kita masih ada di dunia. Memang siapa yang bilang kita ada di surga? Kita di dunia. Tapi Tuhan punya maksud. Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk apa? Untuk memberitakan dan mewartakan kabar baik. Karena apa? Karena kabar baik itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, hari ini saudara, yang mau saya sampaikan kepada kita adalah hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah, tadi yang pertama adalah historis dan arti daripada Paskah. Yang kedua adalah rencana iblis gagal total. Dan yang ketiga adalah terjadi kemenangan dan pengharapan yang baru. Apa kemenangan itu? Dan harapan baru dan berkat yang baru itu saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan saudara, siapa yang duluan mendapat berkat yang baru dan upah yang baru adalah 3 wanita serangkai. Namanya Maria dan Maria Magdalena dan Salome saudara. Perhatikan dengan baik-baik. Ayat yang kelima dari Matius 28 dikatakan di sana, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut kamu, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Maria dan Maria Magdalena dan Salome, mereka juga terlibat di dalam ketakutan. Mereka juga mengalami tekanan psikis saudara. Sehingga walaupun demikian mereka menjadi wanita yang setia seperti saya katakan tadi yang pertama. Mereka pergi pagi-pagi dan menghampiri kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah. Tetapi di dalam perjalanan mereka, sebelum mereka sampai di kuburan, mereka teringat apa yang akan mereka lakukan. Lalu setelah mereka sampai, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata ada malaikat di sana. Malaikat berkata kepada mereka, jangan takut. Apa? Jangan takut. Saya percaya hari-hari ini kita butuh statement seperti itu. Semua orang saat ini adalah dalam ketakutan. Tetapi Yesus katakan hari ini, jangan takut. Akhirnya Maria Magdalena, mereka mengalami berkat yang luar biasa. Mereka lepas daripada tekanan psikis. Mereka lepas daripada apa? Tekanan ketakutan saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Tapi sebaliknya, kamu pergi beritakanlah kepada murid-murid itu bahwa Yesus yang disalib itu telah bangkit dari antara orang mati. Tidak ada lagi dia di dalam kuburan. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita-wanita ini saudara? Dengan cepat-cepat mereka berlari-lari dengan sembari mereka takut dan juga gentar. Apa yang membuat mereka takut saudara? Karena mereka boleh bertemu dengan apa? Dengan malaikat. Mereka yang tidak pernah ketemu tiba-tiba bertemu mereka dengan malaikat. Lalu yang membuat mereka sukacita bahwa Yesus yang mereka ingin temui, bahwa Yesus yang sudah mati 3 hari yang lalu ternyata sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka berlari-lari tanpa memperhatikan apakah ada tentara yang mengejar mereka, apakah ada orang yang mengintai mereka, gak peduli mereka. Saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini, ikut Yesus, jangan pedulikan kiri kananmu. Ikut Yesus, jangan menjadi sandera. Karena ada hal-hal yang menyandera diri kita. Ada banyak hal-hal yang menyandera hari-hari kita selama ini. Sampai kita tidak konsen, kita tidak fokus kepada panggilan kita. Bahkan kita lihat perempuan-perempuan ini saudara, mereka datang dengan tepat waktu. Kita sampai hari ini saya masih ingat, saya lihat masih ada jemaat-jemaat kita bahkan juga di kalangan pengertian. Seringkali kita malahan terlambat. Kita kalah dengan perempuan-perempuan itu. Sering terlambat kita. Sepertinya kita lebih bagus ditunggu Tuhan daripada kita yang menunggu Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, berkat Paskah hari ini itu mengubah seluruh kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang terjadi saudara?
Mereka belum sampai ke tujuan mereka untuk bertemu dengan murid-murid Tuhan yang lain. Lalu apa yang terjadi? Yesus bertemu dengan mereka. Dan inilah upah orang yang setia kepada Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya mujizat yang terbesar, berkat yang terbesar itu saudara, bukan ketika Anda mendapatkan berkat kenaikan pangkat, ketika Anda mendapatkan lotre saudara, ketika sawah ladang Anda berhasil, ketika usaha Anda sukses. Bukan itu berkat yang terbesar. Tapi berkat dan mujizat yang terbesar saudara adalah ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, mari, saya percaya pasca daripada perayaan Paskah ini, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya juga percaya setelah masa-masa krisis, masa-masa sulit, masa-masa sukar hari-hari ini saudara, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, seperti Tuhan memulihkan psikis daripada murid-murid Tuhan. Maka demikian juga saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah gentar, jangan pernah takut lagi. Karena Tuhan katakan, jangan takut, lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan melakukan menjadi apa bagiannya. Dikatakan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakan kabar baik, aku akan menyertai engkau. Kalau kita memberitakan kabar baik, ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, biarlah berkat Paskah hari ini, saudara dan saya dilepaskan daripada tekanan psikis ini, tekanan mental saat ini, tekanan ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Darah Yesus telah menjamin kita. Tubuh Kristus Tuhan telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik ada di ruangan ini maupun di rumah. Tadahkan kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada kebangkitan Kristus Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kalian sudah berfirman untuk menjemput kita sebagai tunangan kekasih jiwanya. Yang percaya diberkati dan memiliki pengharapan yang baru di dalam kebangkitan Kristus hari ini. Sama-sama kita berkata amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, maju terus di dalam Tuhan. Amin.